Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya di channel Santri Kota, channel kebanggaan Santri Nusantara. Kali ini saya akan berbincang-bincang dengan wanita inspiratif. Wanita yang menjadi panutan khususnya bagi para santriwati. Saya sapa dulu Ibu Nyai Khadijah. Assalamualaikum Bu Nyai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Bu Nyai? Alhamdulillah, Gus. Sahabat santri dan santriwati dimanapun Anda berada, beliau ini saat ini menjadi pengurus lembaga dakwah Nahdlatul Ulama, pengurus wilayah DKI Jakarta. Dan saya akan berbincang-bincang 30 menit ke depan berkaitan dengan aktivitas beliau sebagai dai sekaligus sebagai pengusaha ya, pengusaha perempuan. Siapa tahu nanti di antara sahabat-sahabat santri di seluruh penjuru Nusantara bisa belajar dari kehidupan beliau. Jadi pulang dari pondok pesantren sudah tidak bingung, saya akan belajar dengan sosok inspiratif ini. Oke Bu Nyai, mungkin perlu dikenalkan dulu aktivitas kesehariannya Bu Nyai seperti apa di Jakarta. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dengan Bunda Khadijah. Aktivitas saya di Jakarta tentunya sebagai seorang ibu dari 3 orang anak, 2 perempuan dan 1 laki-laki, Gus. Yang alhamdulillah pada kesempatan ini anak saya sedang menyusun skripsi di Universitas Negeri Jakarta, dan yang kedua juga di Universitas Negeri Jakarta, dan yang terakhir semua di pondok di Darul Rahman. Alhamdulillah anak-anak saya berada di pesantren semua, dan kemudian saya ada aktivitas dakwah saya untuk mengajar, kemudian ada kantor juga, yaitu kantor tour and travel. Teman-teman, jika orang yang paling berbahagia adalah orang yang bisa menginjakkan kedua kakinya ke 2 kota haram. Insya Allah teman-teman bisa bergabung di travel kami. Berarti selain dakwah juga punya travel ya? Iya. Sebutkan lagi travelnya biar diingat. Travelnya di Amar Wisata Utama, dan alhamdulillah juga kami juga ada beberapa usaha, Gus. Jadi ada rumah makan dan lain-lain. Alhamdulillah. Alhamdulillah, jadi bisa makan gratis nih. Oke, sebentar Bu Nyai, jangan terlalu meluas dulu. Kita bahas satu-satu. Sekarang Bu Nyai punya travel umroh. Katanya punya program yang unik, yang tidak seperti travel-travel yang lainnya. Apa itu yang mau ditawarkan kepada pemirsa? Tadi saya sudah katakan, orang yang paling berbahagia adalah orang yang bisa menginjakkan kedua kota haram, yaitu Mekah dan Madinah. Di travel kami ada program itu hanya 500.000, teman-teman bisa ke Baitullah. Masya Allah, 500.000? Serius? Serius. Ngojek 2 hari dapat dong? Benar Gus. Jadi ini sudah dibuktikan oleh ribuan dari jamaah saya. Karena pada hakikatnya orang yang ke Baitullah itu bukan mereka yang mampu saja, Gus, tapi yang dimampukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang dipanggil gitu ya? Betul. Masya Allah. Jadi 500.000 itu hanya sebagai pemancing saja, Gus. Jadi kita buka jalan, kemudian nanti kita pasrahkan sama Allah. Ya Allah, kalau memang ini panggilan dari Allah, saya berangkat. Tapi kalau memang tidak panggilan dari Allah, mungkin nanti saya berangkat. Tapi saya ikhtiar saya punya uang 500.000, saya daftar ke Amar Wisata, dan insya Allah itu pembukaannya itu, Gus, ribuan jamaah saya, bahkan mereka yang maaf kondisi keekonomiannya itu sangat di bawah gitu, bahkan ada yang tukang cuci atau apa, tapi mereka mampu ke Baitullah. Artinya siapapun yang mungkin secara ekonomi pas-pasan ya, jangan khawatir bahwa hadir ke tanah suci itu panggilan Allah, bukan panggilan dolar kan, gitu ya. Betul. Maka selain beliau sebagai pemilik travel Amar Wisata, beliau juga seorang dai yang bisa mengarahkan. Artinya kan banyak nih orang umroh mindsetnya hanya datang kota tanah suci Mekah kemudian jalan-jalan. Tetapi karena beliau juga seorang daiyah, jadi saya pikir umrohnya akan lebih berbobot mungkin ya. Terus apalagi selain hanya dengan modal 500.000 seorang sudah bisa datang ke tanah suci, apa yang mau ditawarkan lagi buat jamaah? Kelebihan travel kami adalah umroh
bersama amal wisata seperti serasa bersama keluarga. Masya Allah. Jadi seperti itu, Gus. Jadi kalau masih tunangan boleh nggak diajak santriwan-santriwati? Boleh dong. Boleh dong ya. Dijamin aman. Takut calon mertuanya nanti kagum. Betul. Ini belum dinikahin sudah umroh bareng misalnya. Tapi fine-fine aja, boleh-boleh aja ya. Boleh. Tetap dibimbing tentunya oleh ibunya ya. Betul. Aman ya. Insya Allah. Ini kan banyak nih santriwati sebelum menikah sudah pingin umroh duluan nih. Betul. Nah, dengan tunangannya. Oke, lanjut ibunya. Jadi kenapa kami seperti keluarga gitu, Gus? Karena benar-benar kami itu pingin ke sana tuh teman-teman dengan bekal ilmu yang memang sudah sudah matang gitu. Jadi ke sana itu tidak hanya pelesiran, tidak hanya jalan-jalan, tapi saya pengen teman-teman sebelum teman-teman umroh atau adik-adik umroh itu ada bekal ilmu yang memang kalian di sana harus diterapkan. Seperti pramanasik gitu. Pramanasik itu kami adakan. Jadi orientasi dari travel kami tidak hanya sekedar uang ya, Gus, tapi kami bisa menjadi wasilah teman-teman menuju Baitullah. Karena karena ketika kita beribadah di Baitullah itu kita di Madinah 1000 kali lipat ketika kita beramal soleh. Kemudian ketika kita di Masjidil Haram 100.000 kali lipat. Setiap kelipatan itu kalau Anda bersama amal kita mungkin akan menjadi wasilah pahala saya di situ. Oh, berarti selain menasik latihan teknis pelaksanaan umroh juga ada pembekalan dulu ya? Betul. Oh, begini, ini kelebihan dari tour ini atau travel ini adalah beliau ibunya Khadijah ini bukan sekedar ingin mengajak orang datang ke Mekah, datang ke Madinah ziarah, sekedar melaksanakan perintah-perintah sunnah, tetapi juga dibekali dengan pengetahuan. Terus model pelatihan atau pembinaan pramanasik seperti apa, Bunya? Jadi kami ada setiap bulannya itu taklim ya, Gus, tapi pramanasik gitu. Jadi di situ kami bekalkan teman-teman sekalian, adik-adik sekalian. Kalau misalnya menuju masjid, yang pertama adalah niat, i'tikaf. Nah, disitulah kita mendapatkan pahala i'tikaf. Itu jangan hanya kita ke masjid saja, Gus. Jadi kita harus niatkan dengan i'tikaf. Kemudian membaca apa aja sholatnya nih gitu. Ketika kita menuju Raudhah gitu, apa yang harus kita perbuat? Kita banyak berdoa pada Rasulullah. Karena siapa orang yang hadir di makam Rasulullah, permohonan apapun insya Allah. Kalau misalnya tabungan hanya 500.000, ini kan orang pasti nanya, masa 500.000 bisa ke sana? Kalau dengan tabungan 500.000, misalnya harus motong dari honor bulanan UMR ya, dipotong 500.000, ini butuh berapa bulan untuk bisa ke sana, Bunya? Atau sekali check-in, sekali daftar sudah bisa berangkat duluan, nanti cicilannya belakangan atau seperti apa konsepnya, Bunya? Konsep saya itu yang tadi saya bilang ya, Gus. 500.000 itu hanya sebagai pemasti, artinya pembuka Anda, ikhtiar Anda menuju Baitullah. Masalah misalnya Bunyai, secara matematika kita mungkin kita tidak bisa sampai, tapi kesana itu matematikanya Allah. Iya, betul. Entah itu dia mendapatkan hadiah dari anak, ya memang kebanyakan seperti itu. Entah itu diberangkatkan dengan saudaranya. Jadi itu hanya sebagai ikhtiar kita menuju Baitullah. Nanti, artinya dengan memulai menabung berarti dia sudah mulai berniat. Betul. Jadi nanti rezeki itu datang sendirinya, Gus. Kenapa saya tidak memaksakan 5 juta? Karena mereka berat nanti kalau 5 juta. Tapi kenapa saya mengatakan, ayo 500.000 Anda bisa ke Baitullah loh. Ikhtiar loh kita. Yang berat itu DP-nya. Bener nggak sih? Iya, betul. Mungkin nggak sih? Mungkin, teman-teman sekalian. Yang nggak ada apa yang nggak mungkin bagi Allah. Jadi teman-teman, kalau Anda tertarik dengan program ini, boleh langsung datang ke Geraha Amal. Jadi di situ kami jelaskan bagaimana teknis dari pembayaran-pembayarannya. Misalnya gini, teman-teman nggak usah datang ke, ini kan kalau kayak gini trans ya, Bu ya, kepercayaan. Jadi Bunda biasanya kayak gini, Bunda saya dapat rezeki 2 juta, ditransfer ya, monggo ditransfer. Itu sudah ada hitungannya. Nanti ketika bulan depan lagi, Bunda aku ada rezeki 5 juta, insya Allah sudah 7 juta. Itu rezeki
datang mengalir begitu aja. Kalau misalnya mau ke kantor boleh juga ke kantor. Oke, nanti alamat kantornya nanti kita tulis di deskripsi video ya, sahabat-sahabat santri di seluruh penjuru Nusantara. Oke, Bu Nyai, urusan travel udah clear ya. Intinya program dari Amar Travel ini sangat menjanjikan, khususnya bagi para santri yang secara intelektual dia memiliki bekal-bekal yang cukup, sehingga umrohnya tidak kering, tidak hanya sekedar terjebak dengan rutinitas spiritual semata, tetapi ada banyak sekali muatan-muatan keilmuan bagi siapapun yang mengikuti travel ini. Ya, bagi yang santri kan tinggal mempraktekkan ya, bagi yang masih awam agama maksudnya bisa sambil belajar. Kenapa? Ketika masuk melalui travel ini bukan sekedar belajar manasik, tetapi ada pembekalan ilmu agama para manasik. Oke, Bu Nyai. Selain kesibukan di aktivitas bisnis travel umroh ini, Bu Nyai juga dikenal sebagai orang yang sangat getol berdakwah di ibu kota sebagai ibu rumah tangga yang putranya sudah 3, dan tentu banyak sekali kesibukan di rumah, masih ngurusin bisnis, masih ngurusin keluarga, tapi masih sempat berdakwah. Apa motivasinya Ustazah berdakwah itu? Itu adalah sebuah kebutuhan buat saya ya Gus ya. Iya. Artinya walaupun ilmu saya tidak banyak gitu, tapi ketika saya dapat memberikan 1 ayat, 2 ayat motivator buat mereka, itu adalah sebuah kesenangan buat saya Gus. Itu adalah hiburan buat saya. Itu adalah artinya apa ya Gus? Sangat-sangat menyenangkan gitu. Ketika saya bisa dapat berbagi bersama ibu-ibu, saya bisa berbagi ilmu, berbagi apapun, itu adalah sebuah kesenangan saya karena bisa memberikan manfaat buat mereka, Bu. Jadi sebetulnya Al-Fakir tidak banyak ilmu juga, tapi ingin sedikit berbagi ilmu kepada teman-teman semua agar teman-teman semua itu mempunyai bekal ilmu yang karena ibu-ibu ini harus disibukkan dengan ilmu, Gus. Karena kalau ibu-ibu ini tidak disibukkan dengan ilmu, mereka akan mempunyai prasangka-prasangka, mereka akan mempunyai banyak perasaan terhadap Tuhannya. Jadi saya coba mengajak ibu-ibu sekalian, yuk, karena apa? Dengan ilmu itu harus dicari, Gus. Kemudian berkah itu dengan hikmat, Gus. Kemudian manfaat itu dengan taat, Gus. Jadi seperti itu. Jadi ilmu itu untuk para ibu-ibu, anak-anak atau siapapun, saya juga harus kita cari, Gus, karena itu adalah yang bakal membentengi kehidupan kita, Gus. Dengan ilmu, kemudian dengan amal, kemudian kita bisa memberikan manfaat untuk orang banyak. Oke, luar biasa ya penjelasannya, mulai dari bisnis ya sampai urusan dakwah. Beliau ini adalah jagonya, kira-kira begitu ya. Bagi para santri dan santriwan yang sebentar lagi pulang dari pesantren, akan melaksanakan puasa di rumah bersama keluarga, mungkin kasih pesan-pesan buat pemirsa di rumah, Bu Nyai, terutama berkaitan dengan tarhib Ramadan yang insya Allah besok kita sudah melaksanakan puasa bersama umat Islam di seluruh Nusantara. Kira-kira apa sih yang harus dipersiapkan, terutama ibu-ibu nih? Banyak yang bertanya nih, apa yang harus disiapkan ibu-ibu menjelang memasuki bulan suci Ramadan? Apakah hanya mempersiapkan beras yang harganya naik, atau seperti apa, Bu? Monggo, silakan. Ini sekaligus closing statement, Bu. Monggo. Dalam rangka menyambut bulan suci Ramadan, kita bersihkan hati. Kemudian para ibu-ibu jangan gundah gulana mengenai sembako yang melonjak, gitu kan. Semuanya sudah ada takarannya, semuanya sudah ada rizkinya. Jadi tugas kita di bulan suci Ramadan ini, yuk kita sambut dengan bahagia, karena bulan suci Ramadan ini adalah rahmatnya, kasih sayangnya Allah. Rasulullah SAW berdoa, tidak pernah berdoa panjang umur, tapi beliau berdoa, ya Allah, ya Tuhan kami, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sa'ban wa balighna Ramadan. Dan begitu juga para sahabat selalu berdoa ingin diberikan kesampaian untuk di bulan suci Ramadan. Untuk itu jangan pernah menyia-nyiakan bulan suci Ramadan, yaitu dengan baca Qur'annya, dengan sedekahnya, kemudian dengan
apa susah payahnya kita mendidik anak-anak kita, menyiapkan sahur kita, kemudian memberikan buka puasa kita, itu adalah ibadah kita, itu adalah amal kita sebagai seorang tua gitu, sebagai orang tua. Oke, luar biasa ya. Terima kasih Bu Nyai atas partisipasinya pertama kali bersama Santri Kota ini. Mudah-mudahan video ini memberikan bekal semangat kita menjelang memasuki bulan Ramadan ini. Ini saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Jangan lupa like, subscribe, dan komen untuk terus memberikan semangat bagi seluruh kru Santri Kota. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.